Halo, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang keren banget, yaitu gimana sih dedikasi dan kesetiaan satu orang aja bisa menciptakan warisan yang bertahan sampai beberapa generasi. Nah, kita bakal bedah kisah luar biasa dari Ludwig Ingwer Nommensen. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, semua hal kecil yang saya lakuin hari ini bakal ada artinya nggak ya di masa depan? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Oke, untuk memahami ceritanya, kita akan pakai sebuah metafora utama, menabur dan menuai. Simpelnya gini, ini tuh gagasan kalau apa yang kita tanam dengan setia hari ini, sekecil apapun kelihatannya, punya potensi buat tumbuh jadi sesuatu yang besar banget nanti. Dan inilah tokoh utama kita, Ludwig Ingwer Nommensen. Coba deh bayangin, dia seorang misionaris dari Jerman, nekat melakukan perjalanan ke Tanah Batak di Sumatera, tempat yang sama sekali asing buat dia, dengan sebuah misi yang bagi banyak orang kedengarannya mustahil. Terus gimana caranya dia melakukan itu? Nah, metodenya ternyata beda banget dari yang lain. Dia itu datang bukan buat menaklukkan, tapi buat membangun jembatan. Yuk, kita lihat gimana caranya. Pendekatannya itu benar-benar dasarnya empati. Dia nggak maksa-maksa. Justru sebaliknya, dia nyemplungin dirinya sepenuhnya. Pertama, dia belajar bahasanya biar bisa nyambung pas ngobrol. Kedua, dia berusaha keras memahami adat istiadat setempat. Dan yang paling penting nih, dia memilih untuk hidup bersama masyarakat, bukan menempatkan diri di atas mereka. Kutipan ini, ini benar-benar ngerangkum filosofinya dengan sempurna. Intinya itu bukan soal kata-kata yang hebat, tapi tentang kasih yang mau hadir dan memahami. Ini tuh pemikiran yang sangat radikal pada zamannya loh. Tentu aja, perjalanannya nggak mulus sama sekali. Bagian selanjutnya dari cerita ini adalah tentang keteguhan. Tentang gimana keyakinannya diuji lewat kesulitan yang, ya ampun, luar biasa berat. Nah, di sini kita bisa lihat dua sisi yang kontras banget. Di satu sisi, ada panggilannya yang mulia untuk membangun hubungan. Tapi di sisi lain, kenyataan di lapangan itu brutal banget. Dia harus menghadapi penyakit, penolakan yang terus-menerus, dan bahkan sampai diancam mau dibunuh. Dan inilah poin yang paling krusial. Pas ngadepin semua itu, dia nggak mundur. Responsnya bukan buat lari atau jadi lebih keras. Justru sebaliknya. Dia tetap teguh, setia sama panggilannya, dan metodenya yang penuh kasih itu. Oke, sekarang mari kita lihat gimana kesetiaan ini akhirnya berbuah. Ini nih bagian di mana kita bisa lihat dampak jangka panjang dari benih yang udah dia tabur. Perkembangannya itu luar biasa loh. Semuanya berawal dari satu orang aja, seorang penabur tunggal. Terus, pelan-pelan tapi pasti, buah pertamanya mulai kelihatan waktu komunitas-komunitas lokal mulai terbentuk. Pada akhirnya, warisannya itu tumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu jadi fondasi bagi gereja Batak yang kita kenal sampai sekarang. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Nommensen buat hidup kita sekarang? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba saring prinsip-prinsip intinya yang bisa banget kita terapkan. Ada 3 pelajaran utama yang bisa kita petik nih. Pertama, layanilah dengan kerendahan hati dan kasih, bukan dengan arogansi. Kedua, keteguhan itu kunci. Jangan nyerah cuma karena susah. Dan yang ketiga, kita harus percaya kalau usaha yang tulus dan setia itu pada akhirnya bakal berbuah, meskipun mungkin kita nggak langsung lihat hasilnya. Dan kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Kalimat ini seolah-olah membebaskan kita dari beban harus selalu melihat hasil yang spektakuler. Fokus kita itu seharusnya di prosesnya, di kesetiaan kita dalam menabur setiap hari. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba dipikirkan tindakan-tindakan kecil Anda hari ini, di pekerjaan, di keluarga, atau di komunitas Anda. Benih apa sih yang lagi Anda tanam? Karena, seperti yang ditunjukkan oleh kisah Nommensen, benih kesetiaan yang kelihatannya kecil pun bisa tumbuh jadi warisan yang nggak ternilai harganya.